Salam sehat dan sejahtera teman-teman. Bila di dua pertemuan sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan kemampuan personal mastery, yaitu kemampuan mengontrol, mengelola dan memimpin diri sendiri, serta teamwork skill, kemampuan memahami diri, orang lain, dan memanfaatkan perbedaan sehingga menghasilkan kerjasama yang lebih baik. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk meningkatkan supervisory skill, kemampuan mengelola dan memimpin anggota tim. Jadi teman-teman, pembahasan kita kali ini dikhususkan buat teman-teman yang sudah menjadi atasan atau teman-teman yang sebentar lagi menjadi atasan. Teman-teman, untuk mengilustrasikan pentingnya seorang atasan memiliki supervisory skill yang baik, kita simak kisah Andi. Andi sudah 4 tahun menjadi operation manager di sebuah perusahaan jasa konstruksi. Andi dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan memiliki catatan keberhasilan yang sangat baik dalam penyelesaian proyek maupun pengelolaan anggaran. Keberhasilan Andi tentu tidak lepas dari anggota tim yang capable dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, sayangnya teman-teman, para anggota tim tidak bertahan dalam waktu lama. Karenanya, Andi harus mencari pengganti terus-menerus dan anggota tim yang bertahan jarang sekali mendapatkan promosi. Nah teman-teman, mengomentari kasus Andi, terlihat sekali bahwa Andi hanya mementingkan dirinya, hanya fokus pada apa yang menjadi targetnya, tetapi tidak memikirkan pertumbuhan anggota timnya. Kalau kita hanya melihat pada aspek pencapaian target penyelesaian proyek dan keuangan, Andi adalah manajer yang hebat. Tapi kalau kita menggunakan analisa lebih jauh, terutama dari kacamata human resources, Andi telah merugikan perusahaan. Andi tidak melakukan employee retention. Andi tidak menyadari bahwa biaya memperoleh karyawan baru bisa jadi 5 kali lipat dari biaya mempertahankan karyawan. Dan besar kemungkinan Andi telah menghilangkan karyawan-karyawan yang masuk kategori talent atau high potential. Padahal salah satu penentu masa depan perusahaan adalah apa? Tersedianya para talent atau high potential ini. Teman-teman, Andi bukanlah orang jahat. Andi hanya belum memahami secara lengkap peran seorang atasan, atau Andi belum memiliki kemampuan di dalam menumbuh kembangkan karyawan. Saya meyakini bahwa cukup banyak atasan yang seperti Andi, dan saya juga meyakini bahwa masih banyak atasan yang tidak tahu bagaimana cara mengelola unit kerja agar unit kerja tersebut menghasilkan kinerja tinggi yang diiringi dengan pertumbuhan anggota tim. Teman-teman, mengembangkan karyawan adalah salah satu keterampilan dari supervisory skill. Keterampilan lainnya adalah mengarahkan anggota tim bekerja. Teman-teman, mengarahkan tidak sama dengan menginstruksikan atau memberitahu apa yang perlu dilakukan anggota tim. Mengarahkan adalah memberikan panduan atau guidance kepada anggota tim mengenai 3 hal. Pertama, memperjelas dan mengkomunikasikan peran atau alasan keberadaan unit kerja. Saya akan memberikan beberapa contoh peran atau alasan keberadaan unit kerja, teman-teman. Contoh, peran tim IT adalah mendukung perolehan laba sebesar 18% melalui penyediaan dan layanan teknologi informasi tepat guna. Contoh lain, peran tim sales adalah mendukung peningkatan revenue perusahaan sebesar 25% melalui peningkatan penetrasi market UMKM dan penjualan online. Contoh lain, peran tim HR adalah mendukung sustainability atau keberlangsungan bisnis perusahaan melalui peningkatan kecepatan rekrut dan penyiapan angkatan kerja milenial. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari peran atau alasan keberadaan unit kerja. Bila peran unit kerja dipahami dengan baik oleh anggota tim, maka atasan akan lebih mudah dalam mengkomunikasikan panduan yang kedua dan yang ketiga, yaitu sasaran-sasaran yang harus dicapai unit serta bagaimana cara mencapainya. Karena tim yang sudah memperoleh pengarahan yang jelas akan lebih mudah memahami apa yang menjadi sasaran serta lebih berinisiatif memikirkan cara-cara dalam mencapai sasaran. Teman-teman, mengembangkan karyawan dan mengarahkan pekerjaan masih perlu dilengkapi dengan keterampilan yang ketiga dari supervisory skill, yaitu mengelola kinerja tim.
Mengelola kinerja tim bukan sekedar merencanakan kinerja di awal semester dan melakukan review di akhir semester, tetapi lebih dalam daripada itu. Teman-teman perlu memiliki sistem untuk mengelola kinerja yang melibatkan alat bantu yang tepat, serta membangun budaya akuntabilitas tim. Dan yang tidak kalah penting juga teman-teman, setiap anggota tim harus menyadari bahwa keberhasilan unit kerja bergantung pada unit kerja lain. Sehingga tim perlu memikirkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas interdependensi dengan unit-unit kerja lain. Baik dalam aspek hubungan antar pribadi maupun pemenuhan kebutuhan masing-masing unit kerja. Nah teman-teman, meningkatkan supervisory skill tidak hanya akan meningkatkan kualitas tim dan kinerja unit kerja, tetapi juga memberi peluang yang lebih baik bagi teman-teman untuk menapaki jenjang karir berikutnya. Pastikan teman-teman mendapatkan pembekalan dari pihak yang tepat. Saya Priyanto Sutopo, Leadership Development Expert. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.